Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, pengukuran panjang dan berat. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa menjelaskan pengertian penjumlahan, pengurangan, serta pengukuran panjang dan berat. Yang kedua, siswa mengerjakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan sederhana dengan benar. Yang ketiga, siswa menggunakan atau membandingkan satuan panjang dan berat dalam mengukur benda di sekitar dengan tepat. Selanjutnya, materi yang pertama, penjumlahan. Pengertian penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menggabungkan dua bilangan atau lebih untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar. Tanda yang digunakan dalam penjumlahan adalah tanda plus. Contohnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Macam-macam penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan dengan benda. Untuk membantu memahami penjumlahan, siswa dapat menggunakan benda nyata. Misalnya, jika Ani memiliki 3 jeruk dan Budi memberikan 3 jeruk lagi, maka jumlah jeruk Ani sekarang adalah 6 buah. Dengan menggunakan benda konkret, siswa lebih mudah memahami arti menambah. Kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Selain menggunakan benda, penjumlahan juga dapat dilakukan dengan garis bilangan. Misalnya, untuk menghitung 2 ditambah 3. Mula-mula berdiri di angka 2, kemudian melangkah maju 3 kali. Hasil akhirnya berhenti di angka 5. Caranya sesuai contoh di bawah ini. Yang ketiga, penjumlahan bilangan besar. Pada kelas 2, siswa mulai belajar penjumlahan bilangan 2 angka. Cara mudahnya adalah menulis angka secara bersusun ke bawah. Contohnya, 69 ditambah 25. Langkahnya, jumlahkan angka satuan terlebih dahulu, yaitu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis angka 4 di kolom satuan, dan simpan 1 ke kolom puluhan. Kemudian jumlahkan angka puluhan, yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu ditambah simpanan 1 menjadi 9. Jadi hasilnya 94. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat pertukaran komutatif. Hasil penjumlahan tidak berubah meskipun urutan bilangan ditukar. Contoh, 4 tambah 7 sama dengan 7 tambah 4. Yang kedua, sifat pengelompokan asosiatif. Hasil penjumlahan tidak berubah meskipun cara mengelompokkan bilangan berbeda. Contoh, dalam kurung 2 tambah 3, tutup kurung ditambah 5, sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 5. 3. Sifat identitas. Bilangan berapapun jika ditambah 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contoh, 9 tambah 0 sama dengan 9. Berikut contoh soal penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Pengertian pengurangan. Pengurangan adalah proses mengurangi atau mengambil sebagian dari suatu bilangan untuk mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Tanda yang digunakan dalam pengurangan adalah tanda minus. Contohnya, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Macam-macam pengurangan. Yang pertama, pengurangan dengan benda. Pengurangan dapat dipahami dengan menggunakan benda konkret. Misalnya, Sinta memiliki 4 apel, kemudian dimakan 1 apel. Maka apel yang tersisa adalah 3. Dengan melihat benda secara langsung, siswa lebih mudah mengerti arti mengurangi atau berkurang. Yang kedua, pengurangan dengan garis bilangan. Pengurangan juga bisa dilakukan menggunakan garis bilangan. Misalnya, untuk menghitung 10 dikurangi 6, mula-mula berdiri di angka 10. Kemudian melangkah mundur sebanyak 6 langkah. Hasil akhirnya adalah angka 4. Contohnya di bawah ini. Yang ketiga, pengurangan bilangan besar. Pada kelas 2, siswa mulai mempelajari pengurangan bilangan 2 angka. Pengurangan dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Contoh, 32 dikurangi 17. Langkahnya, kurangi angka satuan terlebih dahulu, yaitu 2 kurangi 7 tidak bisa. Maka pinjam 1 dari angka puluhan. Angka 3 menjadi 2, dan angka 2 berubah menjadi 12.
Sekarang hitung, 12 kurangi 7 sama dengan 5. Kemudian kurangi angka puluhan, yaitu 2 kurangi 2 sama dengan 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 15. Sifat-sifat pengurangan berbeda dengan penjumlahan. Pengurangan tidak memiliki sifat pertukaran, artinya 9 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 9. Namun, ada hubungan penting antara pengurangan dan penjumlahan, yaitu hasil pengurangan dapat dicek dengan penjumlahan. Contoh, 12 dikurangi 7 sama dengan 5, maka 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berikut contoh soal pengurangan. Materi yang ketiga, pengukuran satuan panjang. Apa sih satuan panjang itu? Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui panjang, lebar, atau tinggi dari suatu benda. Panjang dapat diukur dengan alat seperti penggaris dan meteran. Contohnya di bawah ini. Penggaris adalah mengukur benda kecil seperti buku, pensil, atau kertas. Meteran adalah mengukur kain atau tinggi pintu dan tinggi badan. Satuan panjang seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap naik satu tangga dibagi 10, dan setiap turun tangga dikalikan 10. Misalkan, kita ingin mengubah sentimeter menjadi meter. Dari sentimeter ke meter perlu naik 2 tangga. Karena naik tangga, maka panjangnya akan dibagi berapa tangga naiknya. Karena naiknya 2 tangga, maka panjangnya dibagi 10 sebanyak 2 kali atau sama dibagi dengan 100. Ini contoh soal satuan panjang. Selanjutnya yang keempat, pengukuran satuan berat. Apa sih satuan berat itu? Satuan berat adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa berat suatu benda. Berat dapat diukur dengan menggunakan alat timbangan. Seperti contoh, alat pengukuran berat yang pertama, timbangan berat badan. Yang kedua, timbangan dagangan. Yang ketiga, timbangan digital. Satuan berat seperti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap naik satu tangga dibagi 10, dan setiap turun tangga dikalikan 10. Misal, kalian ingin mengubah satuan kilogram menjadi gram. Dari kilogram ke gram turun 3 tangga. Karena turun tangga, maka beratnya dikalikan. Berapa tangga turunnya? Karena turunnya 3 tangga, maka beratnya dikalikan 10 3 kali, atau dikalikan dengan 1000. Dalam kehidupan sehari-hari, ada juga satuan berat lain yang dipakai untuk benda-benda yang besar atau banyak. Satuan yang dipakai kilogram, ton, kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kilogram, dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Berikut contoh soal satuan berat. Setelah memahami materi, kalian mengerjakan latihan soal terlebih dahulu. Rangkuman penjumlahan adalah operasi hitung untuk menambahkan bilangan sehingga hasilnya lebih banyak. Pengurangan adalah operasi hitung untuk mengurangi bilangan sehingga hasilnya lebih sedikit. Pengukuran panjang digunakan untuk mengetahui ukuran benda dengan satuan sentimeter, meter, atau kilometer. Sedangkan pengukuran berat digunakan untuk mengetahui berat benda dengan satuan gram atau kilogram. Dengan memahami penjumlahan, pengurangan, serta pengukuran panjang dan berat, siswa dapat menyelesaikan soal hitungan sederhana dan mengukur benda di sekitar dengan tepat. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.